Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tajwid pada bab hukum nun mati dan tanwin. Dalam hukum nun mati dan tanwin terdapat 4 subbab. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Yang pertama idhar. Idhar secara bahasa artinya jelas, sedangkan idhar secara istilah ialah mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa berdengung pada huruf yang diidharkan. Pengertian secara istilah menurut hukum nun mati dan tanwin adalah apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibaca jelas. Huruf-huruf idhar ialah yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ghain, yang kelima ha, yang keenam kho. Baiklah, contoh dari idhar ialah yang pertama min hadid. Di situ ada nun mati bertemu dengan ha, maka harus dibaca jelas. Contoh yang kedua ialah haliman khofuro. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ghain, maka harus dibaca idhar. Hukum yang kedua adalah idgham. Idgham ialah idkhalu syai'i fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Huruf-huruf idgham ada 6. Ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Idgham terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah secara bahasa adalah idgham artinya memasukkan, bi gunnah dengan dengung. Sedangkan secara istilah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4 yang terkumpul dalam kalimat yanmu. Yang pertama ya, nun, mim, dan wawu. Contoh dari idgham bi gunnah yang pertama min ni'matin. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf nun, maka dibaca idgham atau berdengung. Contoh yang kedua adalah liqaumi ya'lamun. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ya, maka harus dibaca idgham atau berdengung. Idgham yang kedua ialah idgham bila gunnah. Secara bahasa, idgham berarti memasukkan, sedangkan bila gunnah berarti tanpa berdengung. Sedangkan menurut istilah, idgham bila gunnah ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka dibaca tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro. Contoh dari idgham bila gunnah ialah yang pertama mil ladunka. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf lam, maka dibaca tanpa dengung. Contoh yang kedua ialah ghafurur rahim. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ro, maka dibaca tanpa berdengung. Sedangkan hukum yang ketiga ialah iqlab. Iqlab menurut bahasa ialah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya ke bentuk yang lain. Sedangkan secara istilah, iqlab ialah memindahkan suatu huruf kepada makhraj lain tetapi dengan tetap menjaga gunnahnya. Sedangkan iqlab secara istilah menurut nun mati dan tanwin ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka keduanya diganti dengan huruf mim, tetapi hanya dalam pelafalan, bukan dalam penulisan. Contoh dari iqlab ialah mim ba'di. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ba, tetapi keduanya diganti dengan huruf mim dan tetap menggunakan gunnah. Hukum yang terakhir ialah ifa. Ifa menurut bahasa artinya samar. Sedangkan secara istilah ialah
Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar dengan tetap menjaga gunnahnya. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, so, bo, to, bo, fa, qof, kaf. Contoh dari ikhfa ialah yang pertama min qablik. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf qaf, maka dibaca samar dan berdengung. Contoh yang kedua yaitu kalimatun sabaqat. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf sin, maka dibaca samar dan berdengung. Sekian dari saya tentang penjelasan hukum nun mati dan tanwin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.